Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di seri minat baca yang ketiga dari salah satu kegiatan dari pengurus pusat GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, yang mana ini merupakan salah satu program dari Biro 2, Biro Program Kegiatan dan Strategi Minat Baca. Pada kesempatan kali ini, hari Ahad tanggal 28 Juni 2020, seri minat baca yang ketiga mengangkat tema tentang menulis kisah menebar hikmah yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Rahmadianti Rusdi, yang salah satu pengurus dari pengurus pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca di bidang diklat atau pendidikan dan pelatihan. Telah bergabung bersama kita teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengikuti seri minat baca yang ketiga ini. Kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kita kali ini ada manfaat yang bisa kita petik. Saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini akan menyampaikan susunan acara atau agenda acara. Pada pagi hari ini, acara akan kita mulai pada pukul 10 hingga pukul 11.30 dan akan diawali oleh sepatah dua patah kata dari Ketua Umum Pengurus Pusat GPMB, dalam hal ini oleh Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, dan selanjutnya kita langsung akan masuk ke pemaparan. Bersama kita sudah hadir Mbak Rahmadianti Rusdi, yang beliau selama ini juga sebagai salah satu pengurus dan Dewan Pertimbangan di Forum Lingkar Pena. Bukunya sudah banyak yang dihasilkan, lebih dari 10 buku, dan hingga saat ini beliau masih beraktivitas di satu penerbitan. Nanti mungkin bisa langsung disampaikan oleh beliau. Tidak berpanjang kata, kita awali kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung kepada sepatah dua patah kata dari pengurus pusat GPMB, Ketua Umum, Bapak Cahyo Suprayogo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Adiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang tentunya berbahagia dan tentunya luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mengikuti ya seri minat baca, karena kita dari GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Jadi logo serinya seri minat baca. Ini kita sudah memasuki seri minat baca seri ketiga ya. Jadi sudah berjalan berarti 3 bulan terakhir. Kita tiap pekan keempat atau pekan ketiga ya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang mungkin selain dari yang pengurus pusat GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, perlu kami informasikan, misalnya GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca ini didirikan ataupun telah dilahirkan oleh Perpusnas bersama IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, bersama IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, komunitas-komunitas minat baca, kemudian juga para jurnalis, para wartawan, dan komunitas-komunitas organisasi minat baca yang lainnya, berdiri pada tanggal 25 Oktober 2001 di Istana Negara Bogor, yang pada saat itu Bapak Menko Kesra Yusuf Kalla mewakili Presiden untuk meresmikan berdirinya GPMB ini. GPMB ini dilahirkan di 25 Oktober 2001 ini adalah untuk menjawab ya tantangan-tantangan terkait penilaian-penilaian ya ataupun asesmen dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dalam hal ini katakanlah yang dari PBB, UNESCO dalam hal ini, dalam untuk menjawab penilaian-penilaian bahwasanya minat baca masyarakat Indonesia
dinilai masih rendah. Nah, maka untuk menjawab tantangan itu tentu kita harus melakukan satu program kerja, program dan kegiatan serta strategi minat baca yang harus kembangkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini dengan periode kepengurusan PPGPMP untuk periode 2019-2023, ya alhamdulillah diantaranya melalui ini ya Ketua 2 Biro Prokestra Program dan Kerja Strategi Minat Baca dan Budaya Baca berdasarkan raker kedua tahun 25 hingga 26 Januari 2019 2020 yang lalu sepakat untuk membuat satu kegiatan yang rutin yang terbuka untuk masyarakat secara luas. Jadi masyarakat secara luas dapat menikmati secara gratis pertemuan-pertemuan yang terkait bagaimana pengembangan, menumbuh kembangkan minat baca dan seterusnya. Dan tentunya ini sebagai salah satu upaya dari pengurus pusat ini tertutup ya, dari pengurus pusat GPMB adalah sebagai satu upaya, dan ini juga merupakan amanah dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini PPGPMB belum sepenuhnya ada secara khusus pembiayaan ataupun pendanaan untuk pelaksanaan kegiatannya, tetapi dengan potensi sumber daya yang luar biasa, yang terdiri dari berbagai macam orang-orang profesional yang concern di bidang literasi, minat baca, menulis dan semacamnya itu, kemudian juga dari komunitas dan organisasi. Dalam hal ini juga salah satunya pada kesempatan seri ketiga ini Mbak Rahmadianti Rusdi ya, sebagai salah satu pengurus juga di Forum Lingkar Pena, juga menjadi anggota di pengurus pusat GPMP. Dan nanti insya Allah seiring misi dari kepengurusan periode 2019-2023 adalah kita akan menjaring kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak yang mau berbagi untuk upaya-upaya meningkatkan minat baca, bahkan lebih jauh literasi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bisa mengikuti nanti kegiatan ini setiap pekan ketiga dalam tiap bulan, ya. Kemudian juga ada kegiatan seri Lemon Sore yang khusus untuk remaja-remaja kita, ya, anak-anak kita yang notabene generasi milenial, untuk mendiskusikan masalah-masalah ataupun konsep-konsep, ya, gagasan-gagasan tentang literasi dalam artian yang secara luas, aktual, faktual, dan kekinian. Jadi silakan untuk diikuti. Berarti dalam sebulan kita setidaknya 2 kali Lemon Sore pada hari Jumat pekan ketiga, dan seri minat baca pada hari Ahad atau hari Minggu ketiga. Baik teman-teman sekalian, untuk menyemangati kita pada kesempatan pagi hari ini, dan tentu insya Allah Mbak Rahmadianti Rusdi, insya Allah juga saya akan menyimak sambil belajar bagaimana sih kalau menulis ini ya, menulis mungkin kurang lebih yang cerpen, novel dan semacamnya itu ya, samping juga nanti materi-materi yang lain. Baik teman-teman sekalian, untuk membuka kesempatan kita pada hari ini, untuk membuka dan nanti juga pada saat kita mengakhiri seri kita ini, saya mengajak nanti untuk salam GPMB, semuanya menyampaikan Indonesia membaca. Oke ya, nanti begitu saya menyampaikan salam GPMB, Indonesia membaca. Kira-kira siap Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian? Siap. Oke. Yang siap mana ini? Nah, ini Pak Mas Polik, ini dari jauh-jauh dari NTT nih. Alhamdulillah ya, bergabung di kita sekitar ada 25 orang. Oke, selamat pagi. Nah, jauh-jauh dari NTT ya. Kalau tidak melalui daring mungkin kita belum bisa bertemu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya ajak ya, salam GPMB Indonesia membaca. Gitu ya. 1, 2, 3. Salam GPMB Indonesia membaca. Oke. Baik, sukses untuk seri ketiga hari ini, dan pada moderator untuk bisa mendampingi Mbak Rahmadianti Rusdi untuk menyampaikan paparnya. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PPGPMB yang sudah memberikan sepatah dua patah kata sebagai pengantar dari acara kita pada hari ini.
saya sebelum saya serahkan kepada pemateri untuk menyapa beberapa teman, ada dari Kalimantan Timur, ada dari NTT, ada dari sebagiannya yang lain tidak disebutkan asal wilayahnya, ada juga teman-teman mungkin dulu ada teman SMA saya, Ibu Lina Indra, ketemu lagi di kesempatan kali ini, dan juga ada Bapak Aminuddin, mungkin dari Kota Malang atau Gresik ya, dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pasti bersama dengan kita hari ini sudah bergabung 27 orang, mudah-mudahan nanti secara bertahap nanti akan masuk ke link kita untuk bersama-sama kita belajar. Saya setelah ini akan memberikan kesempatan kepada Mbak Rahmadianti Rusdi dengan paparannya, dan ini sudah kami share screen-kan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan sudah bisa terbaca oleh semua teman-teman di sini ya. Sudah bisa terbaca? Bisa? Oke, baik. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk Mbak Rahmadianti. Boleh 30 menit, Mbak Di. Nanti setelah itu nanti kita lebih banyak diskusi bagaimana proses Mbak Di menulis dan menyebar hikmah melalui tulisan yang sudah Mbak Di lakukan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Adiati, terima kasih buat Pak Cahyo yang sudah membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat semua pengurus ya. Ini beberapa nama juga saya lihat hadir ya. Ada yang dari jauh tadi yang disebut Pak Cahyo, Pak Polikarpus dari NTT, dan juga peserta juga yang dari umum ya. Terima kasih yang sudah hadir. Oke. Mungkin saya nggak nanti akan memaparkan bukan hanya misalnya cerpen gitu ya, atau yang lebih ini ya fiksi gitu. Tapi sebenarnya ini nanti bukan panduan ya, sharing yang juga berlaku buat segala macam tulisan sebenarnya gitu. Malah mungkin nanti akan lebih fokus di artikel ya. Mudah-mudahan setengah jam cukup. Oke. Yang pertama mungkin bisa di next. Ini atau siapa yang screen-nya? Ya, oke. Ini saya mau kasih kutipan dulu pertama untuk menyemangati juga ya, karena ini yang pertama dari kita sudah pasti kenal ya nama sastrawan ya, nama sastrawan Indonesia yang banyak dikenal publik, bukan hanya publik Indonesia tapi juga publik dunia ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dari sejarah. Kemudian yang kedua itu saya kutip, kalau tadi Pak Pramudia sastrawan pria, yang ini sastrawati, sastrawan perempuan. Jadi biar ini ya sama. Kalau usiamu tak mampu menyamai usia dunia, maka menulislah. Menulis memperpanjang adamu di dunia dan amalmu di akhirat kelak. Ya, ini dari Mbak Helvi Tiana Rosa, pendiri Forum Lingkar Pena, ya, dan beliau juga telah banyak menulis buku. Kenapa saya mengutip dua hal ini? Karena yang tadi itu pertama mudah-mudahan buat menyemangati bahwa memang menulis ini salah satu aktivitas yang tidak terpisahkan dari membaca, ya. Dan GPMB sebagai sebuah organisasi yang bertujuan ya bervisi besar untuk memasyarakatkan minat baca, ini juga penting ya, bukan hanya pengurus ya anggota di dalamnya ya, tapi juga bagaimana nanti memasyarakatkan
menulis juga, karena itu tadi membaca dan menulis dua hal yang tidak terpisahkan. Bahkan kalau saya mengutip Pak Taufik Ismail, itu beliau menyebut membaca dan menulis itu saudara kembar. Jadi yang mirip gitu ya, saling yang punya keterkaitan ya. Nah, dalam hal kalau misalnya mungkin karena saya dalam hal ini Muslim, di Al-Quran sendiri teman-teman yang Muslim mungkin juga yang hafal ya, yang pernah membaca surat yang pertama turun ya, ayat yang pertama turun itu Iqra ya, bacalah, kemudian dilanjutkan dengan menulis ya. Terus bahkan ada satu surah yang khusus membahas tentang menulis ya, kalam ya. Oke, itu. Kemudian next. Nah, ini tadi ya yang saya sebutkan betapa begitu pentingnya menulis. Dia yang punya hubungan erat dengan membaca, saudara kembar kata Pak Taufik Ismail, banyak termaktub ya dalam kitab-kitab suci, mungkin bukan hanya Al-Qur'an ya. Dan kalau kita mau tarik lebih ini dekat lagi ya, itu manusia juga telah melakukan sejak lama. Semboyan ya, semboyan negeri kita ya, bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, diambil dari tulisan Empu Tantular ya, dari kitab Sutasoma. Itu beliau menuliskannya ya. Beliau membuat karya Sutasoma yang kemudian di dalamnya itu tadi ada Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian kita ambil. Kalau beliau tidak menulis ya, kita tidak mengenal kalimat ini ya, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian jadi semboyan kita, semboyan bangsa kita. Lanjut, oke, itu pembuka untuk ini ya, menyemangati kita untuk ya, selain kita jadi pembaca yang baik ya, pembaca yang kalau saya selalu menginikan bukan hanya gila buku gitu ya, tapi gila banget predator buku ya. Jadi selain membaca tapi juga menulis, karena memang tadi menulis dan membaca itu ketika hanya berhenti pada membaca, dia tidak dilanjutkan ya dengan aktivitas menulis, maka hanya berhenti pada ya sudah membaca gitu ya. Nah, sedangkan menulis ya, menulis itu sangat membutuhkan membaca. Banyak sekali kasus sih ya. Banyak sekali misalnya kejadian bagaimana seorang yang penulis misalnya alami kalau kita biasanya bilangnya writer's block gitu ya. Jadi kebuntuan dalam menulis salah satunya karena kurang membaca ya, kurang bahan bacaan gitu. Jadi ini penting banget ya, dua aktivitas ini yang saling terkait ya, saling terhubung, saling melengkapi. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, ke teknis. Ragam jenis tulisan. Apa sih yang bisa ditulis gitu oleh seorang penulis ya? Ini biasanya banyak yang ditanyakan ya. Selain ide, nanti ya kita akan bicara juga ide. Itu adalah apa ya? Bagusnya nulis apa ya? Itu baik oleh pemula, kadang-kadang juga oleh yang udah pernah jadi penulis, mau nulis apa lagi gitu ya. Banyak sekali ya. Ini saya hanya menyebutkan tiga jenis ya, yang garis besar ya. Yang pertama itu sastra atau fiksi ya. Di dalamnya ada cerpen, ada novel, ada puisi. Yang kalau mau membagi lagi, itu bisa terbagi dalam berbagai genre ya. Genre-nya macam-macam ya. Yang kalau di dalam penerbitan buku ya, dalam para penulis itu romans itu nggak ada matinya ya. Cerita ya, cerpen, novel ataupun puisi tentang yang bergenre romans. Macam-macam ya, ada thriller, fantasi, horor dan segala macam. Kemudian non-fiksi, nah ini juga banyak banget gitu. Saya hanya menyebut beberapa saja ya sebagai contoh yang banyak memang ditulis ya.
artikel ya. Artikel ini juga banyak sekali macam-macamnya. Artikel perjalanan, artikel feature ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga reportase. Ada resep sukses ya. Kemudian ada juga resensi ya. Resensi itu bisa resensi buku, resensi film ya, bahkan termasuk resensi musik ya, dan banyak lagi. Kemudian juga humor ya, ada humor. Dan ya ini sebagai contoh saja ya. Kemudian ada juga jurnal ilmiah. Ini mungkin kalau jurnal ilmiah saya tidak terlalu menguasai. Saya nanti akan lebih ini fokus di tadi fiksi dan non fiksi, lebih khusus lagi ke artikel ya, yang kalau istilahnya Pak Eka Budianta itu dia menyebut artikel itu surat kepada umum. Jadi memang tulisan berjenis artikel itu sangat banyak dinikmati oleh oleh pembaca ya, oleh masyarakat ya, karena itu tadi beragam genre-nya dan beragam juga isinya, bisa beragam macam. Oke, next. Nah ini tadi selain mau nulis apa ya, yang kadang sering banyak ditanyakan oleh penulis pemula, yang kedua adalah menemukan ide. Ini selalu dalam segala dalam banyak pelatihan atau workshop penulisan, itu yang paling sering ditanyakan adalah gimana ya menemukan ide. Nah, ini saya kutip dari Alfred Hitchcock ya. Ide itu bisa datang dari manapun ya. Ini mungkin klise ya, kesannya ya, tapi memang pada dasarnya memang seperti itu. Next. Nah, bagaimana sih sebenarnya menemukan ide itu ya? Kita kadang-kadang kan banyak yang bilang, dan ini benar ya, carilah ide yang paling dekat dengan diri kita. Benar itu. Kemudian yang bikin kita tertarik, ya, itu benar. Tapi ya ada tapinya. Juga kita mencari ya apa yang sedang banyak dibicarakan orang. Sekarang ini kan dengan dunia media sosial yang sangat kadang overload ya, itu banyak sekali ide ya setiap hari kalau kita buka misalnya Facebook, Twitter gitu ya, yang memuat banyak berita, baik berita yang datang dari media online atau media cetak yang sifatnya resmi ya, ataupun media-media, kadang banyak media abal-abal, bahkan juga yang sifatnya perorangan gitu ya. Itu banyak sekali bertabur ide. Dan kita bisa, itu tadi, bukan hanya kita tertarik, tapi apa yang sedang banyak dibicarakan orang. Istilah anak sekarang ini ya, viral. Yang viral apa sih? Gitu. Itu juga bisa ya. Bisa kita dapatkan ide dari situ. Kemudian ini nyambung juga ya sebenarnya dengan yang pertama tadi, Bumbata ya, buka mata, buka telinga terhadap berbagai berita. Ya. Banyak sekali ya, bertabur ya, berita, news ya, kabar segala macam ya. Memang seorang penulis itu harus peka ya, harus membuka segala macam kemungkinan inderanya ya, untuk menangkap ya ilham atau ide yang ada, yang kemudian nanti dijadikan tulisan ya. Kemudian yang terakhir masih nyambung ya, selain Bumbata, kemudian dari situ mulai dari yang dekat itu, misalnya apa sih yang terjadi, apa sih yang sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita, di RT kita, di RW kita gitu ya, atau ini dekat kita ya, di kota tempat kita tinggal, di desa tempat kita tinggal, yang itu bisa menarik ya, bukan hanya bagi orang di luar wilayah itu, tapi mungkin juga bahkan di dunia gitu ya. Karena banyak sekali ya hal yang kelihatannya kecil ya, sesuatu yang terjadi di sebuah desa di pelosok, tapi ternyata sangat menarik dan itu bahkan bisa mendunia. Oke, next. Nah, ini ini maaf ya ininya ilustrasinya, nggak tahu ketemu aja tadi. Jadi kalau di dalam dalam penerbitannya atau dalam media gitu ya, khususnya tadi ya dalam penerbitan buku itu ya, bukan hanya penerbitan buku ya, tapi secara umum orang tema ya, kita juga harus mengetahui apa sih yang biasanya ini
tema-tema yang disukai ya, dan biasanya memang dicari sama pembaca ya. Karena kan kita tadi pengen tulisan kita itu ketika kita menulis, tulisan kita itu bisa dibaca banyak orang. Karena pasti kan ya kita berusaha ada banyak inspirasi, banyak manfaat yang ada di dalamnya gitu ya. Dan itu bisa 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 diambil hikmahnya oleh pembaca ya, oleh orang lain. Nah, ini ada beberapa tema yang memang selalu disukai oleh masyarakat ya, oleh pembaca. Biasanya orang tuh pengen sehat, pengen bahagia, ya. Kemudian pengen cerdas, pengen terampil, ya. Pengen kaya. Ini banyak banget malah nih, ya. Pengen kaya dan pengen makmur. Terus pengen soleh, maksudnya ini ya pengen secara ini religius ya. Pengen gaul, mengikuti tren ya, dan gaya hidup. Dan yang tak kalah penting pengen terhibur ya. Jadi ingin terhibur, ini tema-tema yang kalau kita kita peka ya, kita yang nanti juga bisa dirumuskan kita mau nulis apa nih, cerpen gitu ya, atau tadi resep sukses, terus misalnya bahkan kiat-kiat ya, banyak kalau kita lihat tulisan-tulisan ya yang viral atau yang kalau sekarang mungkin ininya banyaknya vlog-vlog gitu ya. Tapi karena kita sedang bicara tulisan, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang viral yang disukai itu yang isinya seperti ini. Karena memang kebutuhan dasar manusia ya pengen sesuatu yang itu tadi, pengen religius, pengen lebih kaya, pengen sehat, pengen bahagia, pengen terhibur ya. Dan yang tadi itu ya, dan yang lain-lain tadi sudah saya sebutkan. Oke, lanjut. Tadi kita sudah mendapatkan ide ya, kita sudah menemukan ide. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak, gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang satu ide itu terlalu luas ya. Dan ini saya sering banget temui ya di dalam tulisan-tulisan yang saya edit. Saya dulu sempat bekerja di majalah Anida sekitar 9 tahun ya. Mungkin membaca ribuan cerpen artikel ya, karena kita harus mengkurasi untuk dimuat di majalah. Terus kemudian saya juga pernah bekerja di penerbitan buku ya, dan sekarang saya jadi ini ya, penyunting freelance ya. Itu banyak sekali saya temui ya, idenya bagus ya, tapi dia terlalu kemana-mana. Tulisan jadi nggak fokus, nggak jelas mau kemana. Kenapa? Karena sang penulis ini tidak menentukan angle yang Nah, ini penting angle, jadi tidak berhenti sampai ide, tapi dari ide tersebut kemudian kita cari angle yang paling menarik. Nah, lanjut ya. Maaf, ini kayaknya tadi keulang. Nah, ini ada rumusan ya. Lanjut ya, next. Ini tadi udah kita bicarakan. Maaf, ini. Jadi, nah ini ada rumusan yang saya nggak terlalu ini matematika ya. Kalau di sini nanti ada yang ahli matematika. Jadi ini sumbernya dari Tempo Institute ya. Bagaimana merumuskan ya, mendapatkan angle. Yang paling mudah adalah dengan rumus 5W plus 1H. Saya yakin di sini banyak yang tahu dengan rumusan ini ya. Memang rumusan ini lebih banyak dibahas untuk jurnalisme ya, untuk jurnalis ya, dalam bidang jurnalisme. Tapi sebenarnya enggak juga. Kita mau menulis cerpen sekalipun, sebuah karya sastra, itu juga perlu juga gitu ya. Ini tadi 5W plus 1H ini. What, who, when, why, where, ya, dan how. Ya. Nah, kalau menurut ini tadi, Tempo Institute dengan rumusan ini ya, N-1, dalam kurung sama dengan 6, nggak tahu ya ini saya menarik ini karena rumusan ini ya. Jadi nanti kalau ada yang mengoreksi silakan ya yang ini matematika. Nah, kalau dirumuskan itu dari 5 ini ya, 5W plus 1H ini, kalau kita eksplorasi ya, itu kita bisa akan mendapatkan 120 pertanyaan yang bisa menjadi pilihan angle ya. Tadi mengulang sedikit bagaimana misalnya kita seringnya membaca mungkin tulisan yang kok bertele-tele ya, mungkin judulnya bagus ya, idenya, maksud ide utamanya, tema utamanya bagus, tapi terus kok
dia kemana-mana gitu, nggak fokus sehingga kita bacanya juga lama-lama bosen gitu, tidak menikmati gitu, tidak mendapatkan apa yang misalnya judulnya ini tapi ternyata bahasnya apa. Itu tadi karena sang penulis kurang menajamkan tadi idenya, menentukan angle yang menarik. Ya. Next, nah ini contoh ya. Ini yang baru ya, kabar baru kemarin ya, atau 2 hari yang lalu. Jadi saya ambil ini aja ya contohnya, yang pengungsi Rohingya ya, yang diselamatkan oleh nelayan Aceh di Lok Semawe ya. Nah ini kita bisa mengembangkan kalau berita-berita ya, berita-berita yang umum ya, itu kan pengungsi Rohingya diselamatkan oleh nelayan Aceh. Kejadiannya seperti ini, jumlahnya segini gitu ya. Kemudian mereka tadinya mau ke Malaysia tapi diusir, kemudian akhirnya terdampar ya, kapalnya rusak di tengah laut dan seterusnya. Itu ya. Tapi kita kalau mengembangkan jadi tulisan ya, ini bahkan bisa menjadi sebuah novel ya, cerpen novel ya, bukan hanya misalnya artikel yang sebatas tadi pada artikel jurnalis ya, berita ya. Ini kalau kita kembangkan ya. Nah, misalnya kita mau tadi 5W itu siapa sih sebenarnya Rohingya? Ini bisa jadi tulisan yang bahkan artikel yang panjang hanya dengan membahas Rohingya ini ya. Siapa mereka gitu. Hanya cuman Rohingyanya aja. Kemudian kenapa mereka mengungsi? Ini juga bisa jadi satu tulisan tersendiri. Gimana kan Rakhine kan mereka suku Rohingya ini kan ya dari Rakhine ya, salah satu provinsi ya, daerah di Myanmar gitu. Ini kita juga bisa bahas ya. Kemudian apa yang membuat nelayan ya dan warga desa Lancok yang di Semawe itu menyelamatkan, ini juga bisa kita gali, bisa jadi tulisan tersendiri ya. Kemudian tadi soal Rohingya lagi ya, mengapa mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar? Ini juga bisa jadi tulisan sendiri ya, yang kita akan bisa lebih fokus ya, bukan sekedar berita ya, yang tadi memberitakan bahwa mereka terdampar kemudian diselamatkan dan seterusnya. Terus mau kita cari yang agak lebih luas, bisa juga fenomena boat people, manusia perahu ya. Mereka ini kan sudah banyak ya, sebenarnya warga Aceh sendiri sudah beberapa kali ya menyelamatkan mereka ya, pengungsi dari Rohingya ini ya, pengungsi Rohingya ini. Ini apa misalnya kita salah satu ininya misalnya manusia perahu itu kan bukan hanya Rohingya ya. Jadi kita mau bahasnya tentang manusia perahu, salah satunya dimasukin Rohingya, itu juga bisa jadi tulisan sendiri yang berbeda dengan berita-berita yang tadi ya kita dengar ya, tulisan-tulisan artikel jurnalis yang kita baca. Kemudian mau lebih ini lagi misalnya sejauh mana sih mungkin artikel politik gitu ya, artikel hubungan internasional ya, peran Indonesia dalam isu Rohingya ya misalnya. Indonesia sebenarnya cukup ini ya, kalau yang saya baca ya di ASEAN itu termasuk yang cukup aktif ya, menlu sekarang ya, Bu Retno Marsudi itu dalam isu Rohingya ini ya. Bahkan, nah ini hanya contoh lagi, yang lainnya banyak lagi, misalnya soal Aung San Suu Kyi ya, pemimpin Myanmar gitu, bagaimana yang sempat ya beberapa waktu lalu banyak protes yang mau meminta penghargaan Nobel buat Suu Kyi itu ditarik gitu ya, karena mereka banyak yang melihat ini sangat bertolak belakang gitu ya. Dia mendapatkan Nobel tapi ternyata ada anak bangsanya yang terusir gitu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan ya, ini nggak banyak sekali ya, kalau tadi mau ini kan 120 pertanyaan gitu ya, nggak cukup ya dalam 1,5 jam. Oke lanjut, next. Nah tadi misalnya kita sudah tentukan ya satu angle ya tulisan, itu nggak cukup ya, karena misalnya tadi kalau kita mau bahas tentang Rohingya, kita harus banyak melakukan riset ya. Ini kalau saya sebut riset, observasi, wawancara, jangan terlalu dianggap ini ya, maksudnya harus ini harus serius banget nih gitu ya. Enggak, ini salah satu ya. Jadi kita misalnya mau tergantung sebenarnya sejauh mana, seberapa dalam ya
seberapa banyak ya info kita masuk apa yang mau kita tulis. Kalau dalam bentuk buku tentu harus lebih banyak lagi ya, memang harus banyak riset, observasi, wawancara. Tapi mungkin kalau artikel yang misalnya 2000 kata gitu ya, itu mungkin riset ya, tidak perlu wawancara ya, tapi perlu riset ya. Riset ini riset ini bukan hanya juga riset yang sifatnya sangat serius, tapi ya riset bibliografi ya, buku ya, dari bacaan-bacaan lain ya, pokoknya memperbanyak baca. Kayak ini benar-benar ya, membaca ini memang penting banget ya. Jadi ini jangan kita jangan terlalu harus begini gitu, enggak gitu ya. Tapi ini bisa jadi pilihan kita. Kalau tadi misalnya untuk menulis buku tentu kan harus lebih dalam ya, lebih eksplorasinya lebih banyak gitu ya. Tentu dibutuhkan bukan hanya misalnya riset bacaan saja ya, bisa jadi dibutuhkan misalnya wawancara dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Nah, ini jadi kumpulkan data pendukung ya, data atau bahan pendukung yang itu akan memperkuat tulisan kita ya. Apalagi kalau bentuk tulisannya non fiksi ya, apalagi jurnal ilmiah ya, itu lebih-lebih lagi ya, harus didukung oleh data yang tepat, data yang valid ya, data yang benar ya. Jangan sampai ya ternyata ada satu data ya, satu informasi, mungkin hanya satu paragraf atau bahkan satu kalimat yang tidak tepat, itu akan menjatuhkan kredibilitas seorang penulis ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, berarti dia kurang riset gitu ya. Dia tidak mengecek lagi ya bahwa ternyata yang dia sampaikan itu tidak tepat ya. Dan itu beberapa kali saya temukan ya dalam tulisan-tulisan yang mungkin artikel ringan tapi ini penting gitu ya. Ini kok seperti ini gitu, padahal ini bukan dia nyebut A misalnya gitu ya, padahal sebenarnya bukan A tapi si B gitu. Nah, itu kelihatannya remeh, tapi itu bisa mengurangi kredibilitas seorang penulis hanya karena data yang kurang tepat. Oke, lanjut. Oke, nah terus sekarang menulis ya. Tulislah, ini udah dapat ide, udah ditentukan angle-nya, udah kita perkuat data ya, menambah data dan bahan, dan bisa ditambah dengan kerangka ya, tulisan outline ya, kalau mau lebih mudah ya, walaupun jujur kalau saya pribadi nggak terlalu serius kalau dalam menulis kerangka ya. Biasanya memang hanya coret-coretan begini. Misalnya kalau mau bikin cerpen, gini kira-kira nanti awalnya konfliknya seperti ini, endingnya seperti ini. Kalau artikel misalnya, kalau saya nulis artikel perjalanan, saya akan membuat ya paling hanya misalnya kayak nanti masukkan ini, misal pertamanya ini, terus masukkan data tentang ini, masukkan kemudian nanti akan ditutup seperti ini. Seperti itu ya. Saya masing-masing penulis itu punya kekhasan ya. Ada yang mungkin harus bikin kerangka yang detail gitu, tapi ada juga yang ringkas saja. Gitu. Itu bisa nanti silakan gitu. Kalau nggak mau pakai kerangka mungkin udah cukup dengan ide angle data terus langsung tulis, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang kerangka akan membantu ya. Oke, next. Nah, dalam menulis ya, kadang ya, ini saya juga pernah pengalaman ya, tulisan nggak selesai-selesai gara-gara terlalu banyak mikirin detail. Atau kayaknya ini salah deh, kayaknya mestinya nggak gini deh. Aduh, kenapa kayak gini ya? Jadi baru nulis satu halaman, udah banyak ininya ya, diprotes oleh diri sendiri ya. Padahal ketika mau menulis, tuliskan aja dulu gitu ya, tanpa memikirkan detail yang mengganggu fokus penulis ya. Karena kadang-kadang gitu tadi, kok kayak gini sih, baru beberapa paragraf, kok paragraf komplenya jelek banget sih gitu. Atau loh ini kok nggak ini nih, karakter tokohnya nggak asik nih gitu. Udah, itu bisa mengganggu tadi. Jadi tuliskan saja dulu ya, kesalahan-kesalahan kecil atau detail dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya. Nah, ini tahap selanjutnya ini juga penting ya. Yang yaitu ini saya next dulu. Ini ada quotes lagi ya, menarik dari Mas Seno Gumira Aji Dharma, salah satu sastrawan juga ya. Sekarang beliau ketua DKJ ya, Dewan Kesenian Jakarta ya, dosen juga ya. Beliau bukan hanya sastrawan ya, tapi juga jurnalis ya. Tulisan-tulisannya jadi
beliau menulis sastra, tapi juga menulis yang ini jurnalis ya. Nah, buat Mas Seno ini, menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang lain, entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam, dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Intinya sih setiap penulis itu masing-masing punya kekhasan dalam tadi ya cara mengungkapkan, menuangkan ide-ide yang ada di kepala dia, gagasan yang ada di kepala dia, sehingga menjadi tulisan, apapun tulisan itu. Kreativitasnya mau bentuknya cerpen, mau bentuknya puisi, artikel, resep ya, kiat dan segala macam ya. Itu macam-macam ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi setelah kita menulis, jangan terlalu memikirkan detail ya, jangan terlalu memikirkan banyak kesalahan ya, sehingga akhirnya nggak fokus, karena nanti kita bisa menyunting sendiri tulisan kita. Ini juga penting banget ya, saya tekankan kepada teman-teman ya yang ingin menulis ya, karena kita tidak harus menguasai benar ya menguasai benar cara menyunting ya yang sempurna gitu ya, karena ya kita penulis, kita bukan penyunting, tapi minimal kita tahu dasar-dasar ya. Sampai sekarang saya banyak sekali misalnya menemui tulisan lulusan, bukan hanya lulusan sarjana, tapi yang sudah pasca ya, yang menuliskan membedakan kata depan saja ya, membedakan kata depan saja itu masih ini ya, masih bingung ya, kata depan di dengan kata depan untuk tempat gitu ya, dengan terus juga misalnya membedakan kita dengan kami ya. Terus banyak lagi misalnya kan ya yang itu sebenarnya suatu hal yang kelihatannya kecil ya, tapi penting banget gitu. Ya memang mungkin kita nggak ini juga ya, ini nggak bisa menyalahkan juga ya, nggak bisa menyalahkan maksudnya para penulis yang seperti itu ya. Bahkan itu tadi ya, bahkan yang sudah jadi penulis, sudah menulis puluhan buku pun, saya masih sering menemui hal-hal yang remeh seperti itu ya, dalam soal tadi ejaan ya, penggunaan tanda baca ya, dan segala macam yang kadang saya bacanya juga bingung gitu ya. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Kata misalnya penempatan tanda koma yang salah itu bisa membuat arti berbeda dari sebuah kalimat ya. Nah, ini kalau kata George Orwell, mungkin udah ada yang pernah baca bukunya, saya belum sih. Baru baca belum habis yang 1984, bukunya penulis 1984 dan Animal Farm. Clarity is remedy. Jadi, next ya, tulisan yang baik itu yang mudah dipahami, yang sanggup menyampaikan persoalan dengan jernih ya, clarity-nya clear ya. Bapak Ibu mungkin juga sering ya membaca sesuatu tulisan ya, awalnya enak ya, paragrafnya enak, terus lama-lama dia tadi ya, kalau kita makanya pentingnya angle, menentukan angle, itu lama-lama mana loh, kok dia akhirnya tidak ini ya, tadi tidak fokus, terus ditambah lagi misalnya logika kalimat yang berantakan, terus kesalahan typo di sana sini yang itu sangat mengganggu ya, mengganggu keterbacaannya dan mengganggu kenyamanan seorang pembaca ya. Jadi suatu tulisan yang misalnya kelihatannya bagus, kelihatannya bahasanya tinggi, tapi kalau tidak bisa menyampaikan persoalan ya dengan jernih, maka tulisan itu masih ada kekurangannya ya. Lanjut. Nah, ada 8 hal ya, ini saya kutip juga dari Tempo Institute, 8 hal yang bikin tulisan tidak nyaman dibaca ya. Yang pertama itu pengulangan kata ya. Sering banget ya pengulangan kata, misalnya yang padahal kadang-kadang yang itu kata yang itu
ya kalau nggak perlu banget ya sebenarnya nggak perlu dipakai gitu ya. Jadi menempatkan juga dalam sebuah kalimat itu juga penting ya. Nah itu ini 8 hal pertama ya dari hal yang bikin tulisan tidak nyaman dibaca ya. Pengulangan kata, terus pengulangan ide. Nah ini juga nih, misalnya kita kadang-kadang saya membaca sebuah tulisan, kita sudah tahu idenya di paragraf pertama, terus diulang lagi di paragraf kedua, diulang lagi di tengah, diulang lagi di akhir, capek gitu ya bacanya. Sebenarnya kadang-kadang pembaca itu sudah paham ketika kita menyampaikan sesuatu, oh menyampaikan tadi misalnya tentang mengungsi Rohingya gitu ya, terus diulang lagi gitu ya, diulang lagi dan diulang lagi, itu malah jadi apa ya, itu tadi pembaca jadi ini apa sih, dia mau menulis tentang apa sih gitu ya, dia mau menyampaikan ide tentang apa sih gitu. Jadi dari jelas, terus itu membuat kadang-kadang pembaca tidak mau menyelesaikan sampai habis ya. Kemudian tulisan tidak fokus ya. Tadi ini ya yang tadi saya sampaikan di depan terkait angle ya, karena banyak kecenderungan kita, kecenderungan seorang penulis ya, apalagi kalau kita merasa punya banyak data, punya banyak bahan, ingin mengungkapkan semuanya dalam satu paragraf, dalam satu tulisan gitu. Padahal enggak gitu ya, enggak perlu ya. Ini saya ingat gitu ya dulu sampai ketika saya baru pertama kali ya jadi redaktur ya di majalah, itu saya kayaknya ingin, kalau menurut saya tuh ini harus diketahui nih sama pembaca gitu. Ini harus dimasukkan, padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Itu tadi ya, karena pertama kita tadi kita tidak menentukan angle yang tajam ya. Terus kedua ya itu tadi, merasa ini semua harus dimasukkan gitu ya. Padahal enggak juga gitu ya. Akhirnya itu yang bikin tulisan tidak fokus. Kemudian kalimat tidak efektif, ini banyak juga ya. Bagaimana, nanti saya ada beberapa contoh ya, soal editing ini ya, soal kalimat yang tidak efektif ya. Kalimat-kalimat yang selain misalnya kata-kata yang mengulang, terus majemuk ya, mengulang kata-kata yang sama ya, itu akhirnya membuat kalimat jadi tidak efektif. Padahal mungkin misalnya ya, kita menulis satu kalimat isinya 30 kata. Tapi kalau kita cek lagi, itu bisa dipotong misalnya bahkan hanya 10 atau 15 kata. Gitu. Kemudian terlalu banyak singkatan ya. Ini juga ya, kadang-kadang kita pengen cepat. Jadi misalnya KPK ya, Komisi Anti Korupsi gitu ya. Itu diulang-ulang terus, padahal misalnya menggunakan istilah lain ya, komisi anti rasuah atau komisi yang dikepalai oleh ini gitu ya. Maksudnya kalau kita memang perlu mengulang itu. Jadi karena kadang-kadang mengganggu singkatan-singkatan, apalagi dengan huruf kapital gitu, itu kalau terlalu banyak itu akan mengganggu juga kenyamanan pembaca. Kemudian terlalu banyak angka ya. Terlalu banyak angka juga ini mengganggu ya, kita merasa kita punya banyak data ya, apalagi kalau artikelnya membutuhkan banyak data-data ya. Dan ini yang banyak mencakup angka ya. Itu sebenarnya juga kita bisa atur gitu ya. Terlalu banyak angka juga akan memusingkan ya buat pembaca, apalagi kalau itu hanya artikel pendek ya. Nah ini nyambung tadi, kadang angka itu ya, selain angka juga bertabur istilah teknis ya. Istilah teknis ya banyak ya kalau kita ini ya, istilah teknis yang mungkin kalau yang ininya artikel non fiksi gitu ya, yang itu juga pembaca kadang-kadang, saya pernah gitu berapa kali, karena saya nggak terlalu tertarik dengan hal teknisnya, maksudnya saya lebih tertarik dengan ide, jadi kadang saya lewatkan gitu. Ya itu kan berarti saya nggak terlalu nyaman membaca gitu ya, sehingga saya melewatkan gitu. Nah kalau sudah banyak dilakukannya oleh media-media ya, kita sering lihat itu dibuat infografik ya, dan infografik ini memang sangat membantu karena memang kecenderungan seorang pembaca ya, cenderungan manusia itu suka dengan sesuatu yang visual ya. Infografis walaupun di dalamnya ada angka-angka, ada tulisan, tapi ditambah dengan gambar gitu ya, itu akan mempermudah memudahkan pembaca ya untuk memahami ya. Dan yang terakhir ejaan ya. Nah, ejaan ini tadi ya yang saya ini banyak kadang-kadang ejaan-ejaan ya yang
tidak sesuai ya, yang itu kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tapi penting. Mungkin pembaca juga kadang nggak terlalu peduli, sekedar dengan sekadar gitu ya. Tapi buat seorang penulis ini penting memahami hal ini ya, ejaan ya. Jadi sering banyak-banyak baca ya, buka-buka ya kamus, sekarang udah ada ya online-nya, gampang banget gitu ya untuk misalnya mengetahui ejaan yang benar dari sebuah kata gitu ya, terus penggunaan tanda baca ya dan lain-lainnya. Oke, kemudian ini udah bentar ya Bu, ini dikit lagi. Ini ada contoh, next ya, beberapa contoh suntingan ya. Ini saya pernah menyampaikan di beberapa waktu yang lalu ya, mungkin kalau ada yang pernah ikutan. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana sebuah kalimat ya, ini ada 3 paragraf ya, 3 paragraf dengan jumlah kalimat sekitar 10 ya, lebih dari 10. Tapi sebenarnya ketika saya baca ya, kemudian saya ini lagi ya, kemudian akhirnya saya sunting, saya sedang menyunting ini ya di sebuah website ya, tulisan-tulisan yang akan tayang di sebuah website. Dan ini juga nanti bisa teman-teman kalau mau mempublikasikan karya bisa lewat website ini ya, karena dia menerima apapun tulisan. Tapi tetap harus diedit dulu. Nah, setelah saya baca lagi, sebenarnya ini bisa hanya dalam 1 paragraf saja, hanya 4 kalimat gitu ya. Itu sudah mewakili ya, sudah mewakili tadi lebih dari 10 kalimat yang ditulis oleh penulis. Gitu. Tanpa menghilangkan makna ya, tanpa menghilangkan substansi dari 3 paragraf yang ditulis oleh penulis ya. Jadi bisa kemudian disederhanakan menjadi tadi 1 paragraf 4 kalimat ya. Kemudian, nah ini sebenarnya sama-sama panjang ya, tapi kalau kita baca ya, yang kiri yang belum disunting, yang kanan yang sudah disunting ya, tetap sama-sama panjang, tapi ini saya mencoba menyunting dengan lebih jelas, mudah dipahami. Bapak Ibu mungkin bisa baca yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, ya, membedakan bagaimana tulisan tulisan yang mungkin kalimatnya majemuk ya, banyak atau tidak. Sebenarnya inti dari tulisan paragraf tersebut, misalnya sebenarnya itu bisa ditaruh di atas, tapi ditaruh di belakang sama penulis. Itu kemudian misalnya saya pindahkan gitu ya. Jadi sebenarnya dalam menyunting tulisan tidak harus juga membabat dari misalnya 10 kalimat jadi 4 kalimat, enggak gitu ya. Tapi tadi memang melihat ya, menganalisa logika kalimat ya, itu menjadi kalimat yang lebih enak dibaca. Oke, dan terakhir, nah ini ada juga tulisan 2 paragraf ya, panjang, lebih panjang lagi dibanding yang tadi ya. Itu yang kadang itu tadi kemana-mana gitu ya. Seorang penulis kadang ya asik aja gitu ya menulis gitu ya, tapi itu ngulang-ngulang, katanya ngulang-ngulang, idenya ngulang-ngulang, udah disebutkan paragraf 1 disebut lagi paragraf 2 gitu ya. Dan itu nggak enak gitu ya untuk dibaca gitu ya. Jadi itu bisa sebenarnya dipadatkan. Gitu. Jadi setelah tadi ya, seorang penulis juga paling tidak punya wawasan lah ya, bukan sebuah ini yang ahli ya, tapi punya wawasan dalam soal penggunaan kata yang baik, ejaan gitu ya, sehingga dia bisa menyunting tulisan itu ya, setelah dia selesai menulis, menyunting sendiri sebelum dia mempublikasikannya. Baik mempublikasikannya tadi, lanjut ya, next, baik mempublikasikan secara pribadi di akun media sosial masing-masing ya, atau misalnya kirim ke media cetak atau media online gitu. Untuk membaca lagi, kemudian ngecek lagi, dan ya itu tadi menyunting sendiri ya. Oke. Ya, terakhir saya mengutip lagi dari Mbak Helvi. Abjijak. Sekali dipublikasikan, tak akan bisa kau tarik. Tulislah hal-hal berarti yang tak akan pernah kau sesali kemudian.
Ya ini penting juga ya kembali ke tema ini tema workshop mini workshop kali ini ya, menulis kisah, menyebar hikmah. Jadi walaupun sedikit tapi cobalah ya memasukkan hikmah ya. Hikmah itu jangan ini kan bahwa sesuatu yang kesannya berat, yang religius dan sebagainya, tidak gitu ya. Kadang hal-hal kecil yang kelihatannya buat kita remeh, tapi buat orang itu, buat pembaca itu sangat berarti buat dia ya. Dan itu tadi ya, tulisan itu rekam jejak ya. Sekali dipublikasikan ya, kita tidak akan bisa menariknya ya. Karena itu apalagi kalau sudah tersebar banyak, viral ya. Sudah viral kalau di Twitter itu di likes ya, puluhan ribu orang, di retweet ya banyak orang gitu. Ya kita bisa sih gitu ya, bisa sih meralat, oh saya pernah menulis ini, itu bisa diralat. Tapi ini maksudnya adalah kehati-hatian. Ya kehati-hatian kita, jangan sampai kita sudah menulis mungkin sesuatu yang banyak ya kita lihat yang provokatif, tulisan-tulisan yang bahkan misalnya berisi fitnah ya, yang ketika sudah tersebar itu tulisan itu tidak hanya itu bisa membuat orang bergerak ya, itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain ya. Makanya ini pentingnya jangan sampai kita menulis sesuatu yang kemudian kita sesali ya, karena sudah banyak tersebar dan mungkin banyak orang yang terpengaruh untuk melakukan yang kita tulis gitu ya, yang mungkin kurang benar ya, tidak benar ya, sesuatu yang buruk ya. Ini lebih ke kehati-hatian. Oke, mungkin itu dulu. Maaf Bu Adiati, lewat dari setengah jam. Silakan saya kembalikan ke Bu Adiati. Kalau ada pertanyaan, saya akan coba menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rahmadianti. Saya biasa memanggil beliau Mbak Di. Luar biasa, paparan yang sangat bernas dan berisi. Kita sudah diberikan guidance ya, secara teknis bagaimana langkah-langkah menulis, bagaimana memilih angle, bagaimana memilih atau menjauhkan dari hal-hal yang tidak efektif tulisan kita, hingga bagaimana kita menyunting tulisan gitu ya. Dan banyak juga tadi kita dapatkan motivasi-motivasi tentang menulis, seperti tadi yang di awal tentang bahwa menulis akan memperpanjang keberadaan kita di dunia gitu ya. Jadi kalau kita tidak mungkin bisa menyamai usia dunia, dan itu memang mustahil kita menyamai usia dunia, maka menulislah. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua yang menjadi partisipan pada kesempatan kali ini, agar setelah ini setidaknya kita punya resolusi untuk setidaknya menulis satu tulisan, atau syukur-syukur lagi menulis satu buku yang itu bisa kita wariskan, bahkan sampai kita nantinya akan kembali kepada pencipta kita. Jadi luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Di yang sudah memaparkan dengan jelas kepada kita semuanya. Saya sengaja tadi walaupun sudah 30 menit, rasanya kalau nggak sampai tuntas ini sayang sekali Mbak Di. Memang bukan karena kita tidak menghormati waktu, tetapi memang saya berikan kesempatan tadi untuk memaparkan PowerPoint-nya dengan jelas. Dan untuk PowerPoint, untuk pemaparan kali ini akan nanti kita berikan kepada semua peserta di WA Group. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada para peserta yang dari awal tadi 23 orang, ini sudah lebih dari 50 orang. Alhamdulillah semakin banyak yang mengikuti acara ini. Dan kalau dilihat dari wilayahnya, ada yang dari Ambon, dari Mataram, dari Kota Malang, dari Kalimantan Timur, tadi dari NTT, selain dari Jakarta, Jabodetabek, dan sekitarnya.
Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah hadir mengikuti acara ini, dan sebagai informasi bahwa kegiatan ini akan berlangsung rutin setiap bulan sebagai salah satu program kerja dari Biro 3, Biro Prokestra, program program kegiatan strategi pengembangan minat baca dari pengurus pusat GPMB, Gerakan Pemasarakatan Minat Baca. Apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti kegiatan ini berkelanjutan, kami sarankan untuk nanti bisa bergabung di WA Group untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan pengembangan minat baca dan minat menulis dan literasi secara umum. Untuk selanjutnya, akan kami berikan kesempatan kepada para partisipan untuk mengajukan pertanyaan. Di sini sudah ada di menu di panel chat kami ada pertanyaan yang sudah dituliskan, tetapi juga kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Silakan raise hand dan nanti kami akan berikan kesempatan untuk berbicara langsung kepada atau menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan dengan pemateri. Jadi baik, ini juga ada pertanyaan juga dari teman-teman yang tadi mungkin masuk di grup, langsung masuk di acara ini. Barangkali belum tergabung di grup, nanti akan kami informasikan nomor yang linknya akan kami sampaikan supaya nanti selepas acara ini selesai, Bapak dan Ibu masih bisa mengikuti program kegiatan pengembangan minat baca dan literasi di pengurus pusat Gerakan Pemasarakatan Minat Baca. Baik, sebentar untuk pertanyaan, sebentar, ada pertanyaan. Ada dari Pak Laode, ya, Bu. Pak Laode ya? Ya, itu mau dijawab sekarang? Boleh, silakan langsung Mbak Di. Okay. Ada Mbak ini bisa Mbak Di bisa kan ya? Langsung ya, ini saya langsung dari Pak Laude. Oke. Ya, terima kasih. Ini Pak Laude kan ya? Pak Laude. Ya, Pak Laude Rusadi. Ya, terima kasih Pak. Ini ada 3 pertanyaan banyak. Yang pertama, gimana cara atau trik menemukan ide atau gagasan tulisan? Ini sebenarnya tadi sudah ada beberapa yang saya sampaikan ya nanti mungkin tadi slide-nya tidak kurang jelas terbaca ya. Tapi di sini saya untuk ide itu ada. Jadi memang yang pertama kita harus ini Pak, kita harus peka ya, harus peka bumbata terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita ya, di sekeliling kita dalam hal fisik. Maksudnya mungkin dekat rumah kita, lingkungan tempat kerja kita, lingkungan atau sekolah mungkin, atau pokoknya tempat kita beraktivitas gitu. Termasuk juga peka terhadap ini yang sifatnya tidak fisik. Ini maksudnya bukan gaib ya, tapi maksudnya dari berita ya, dari yang dari tempat jauh gitu ya. Bahkan mencermati berita-berita yang dimuat di media cetak gitu ya. Itu bisa atau bisa jadi kita bisa banyak mendapatkan ide ya Pak ya. Bahkan ya kalau saya suka naik angkutan umum ya Pak, transportasi publik ya kemana-mana. Apa aja gitu ya, angkot ya, kalau di Jakarta Depok itu ya, Jabodetabek itu ya ada kereta ya, komuter lain ya, ada bus ya, Transjakarta gitu ya, banyak ya macam-macam, bajai dan segala macam. Nah itu bahkan ya ketika di angkot itu saya bisa menemukan banyak ide dengan melihat perilaku seorang gitu ya, perilaku seseorang ya. Bahkan kita bisa mengalami kejadian ya yang bahkan contohnya ini saya pernah menyaksikan supir dengan ini berkelahi ya sampai terluka sampai hampir mencelakai penumpang ya sampai segitu. Nah itu bisa jadi ini tersendiri gitu ya, ide gitu ya. Jadi kita kadang-kadang terlalu kecenderungannya kita pengen dapet ide yang besar luas gitu, padahal sebenarnya bisa dari hal-hal kecil ya yang yang berasal dari diri kita sendiri gitu ya. Kehidupan saya yakin kehidupan
itu pasti apa misalnya kalau dia tinggal di ini bukan nih Pak ya, NTB bukan ya Pak? Kalau dari namanya ya, kayaknya ya, atau dari Makassar ya Pak? Iya, Makassar. Nah, itu pasti banyak sekali gitu ya, kehidupan pribadi sendiri pun ya, orang tua, mungkin adik, kakak, itu pasti banyak ya. Pasti banyak hal-hal yang apa yang bisa kita jadikan tulisan gitu. Jadi yang pertama memang mulai dari hal yang dekat dulu gitu. Karena kadang-kadang hal yang jauh itu tidak terjangkau, kita juga mungkin akan sulit menggali, tapi kalau dari hal dekat kita akan lebih banyak menggalinya untuk mengeksplorasinya sehingga menjadi tulisan. Gitu ya, Pak. Jadi bisa dari mana saja, Pak, gitu. Tapi itu tadi mulai dari yang dekat dulu. Kemudian kedua, apa yang menyebabkan kandungan berita di media sulit diterima masyarakat? Nah, ini mungkin lebih ini zaman sekarang ya. Kalau saya melihatnya, karena masyarakat sudah banyak sekali punya pilihan ya, pilihan sumber berita ya. Banyak sekali ya media online bermunculan ya. Bahkan kalau kita sudah mengenal kan jurnalisme masyarakat ya, bagaimana masyarakat ya orang-orang biasa itu jadi bisa membuat juga menjadi jurnalis gitu ya. Maksudnya sering kan kita temukan di media sosial seseorang yang mengabarkan kejadian yang dekat yang dia alami atau yang dia lihat, kemudian dia langsung menginikannya gitu ya di media gitu. Nah kadang-kadang seseorang pribadi kan mungkin ada misalnya keterbatasan ya. Kalau seorang jurnalis itu biasanya dia kan harus tadi itu 5W+1H terus harus mengeksplorasi, harus mewawancara sejauh mana kebenarannya, apakah siapa namanya pelaku misalnya kalau ada di dalamnya objek berita apakah benar ada gitu. Itu kan berbeda ya, maksudnya mereka para jurnalis ini biasanya sudah punya panduan ya, punya pengetahuan ya, wawasan, bahkan juga ada briefing dari medianya. Walaupun saat ini juga banyak juga gitu ya media yang kayak apa ya, clickbait ya, kayak terburu-buru saling dulu-duluan untuk menampilkan sebuah berita sehingga seringkali juga saya bahkan dari berita dari sebuah media resmi pun ya, media yang kredibel pun itu juga ada juga yang ternyata misalnya tidak benar gitu ya, maksudnya tidak tepat, kurang kredibel, yang itu akhirnya membuat masyarakat sulit ya menerima. Kan katanya gitu ya, sekali lancung ujian ya, melakukan kesalahan itu jadi nggak percaya lagi, bener nggak nih, jangan-jangan nanti berita-berita yang sebelumnya atau berita sesudahnya ternyata berita yang belum benar ya, belum diuji kelayakan kebenaran beritanya, sudah mentayang saja gitu. Itu sih ya kalau menurut saya ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, bolehkah menulis tanpa terikat aturan atau metodologi penulisan dan kaidah etika dalam menulis? Kalau saya sih boleh Pak. Kenapa? Karena sekarang ini kondisi memang sudah berkembang ya, jauh berkembang, terus dengan media sosial juga ya, orang kecenderungan lebih suka dengan sesuatu yang pendek-pendek. Iya atau enggak? Iya atau iya? Jadi kadang-kadang dulu itu orang terbiasa menulis satu paragraf itu misalnya banyak kalimat. Bahkan kadang-kadang ada yang satu halaman itu satu paragraf. Nah, mungkin contoh yang ini ya Pak ya, kalau Bapak tertarik itu bisa baca tulisan-tulisannya Pak Dahlan Iskan di thisway.id. Nah itu Pak Dahlan itu, beliau ini kan wartawan senior ya, pernah menjadi wartawan senior, pemilik Jawa Pos ya, walaupun sekarang udah nggak memiliki lagi katanya. Nah itu beliau mendobrak ya, kalau menurut saya itu tulisan-tulisannya itu udah nggak sesuai dengan metodologi atau cara-cara ya. Kalau yang sifatnya teknis ya, misalnya paragraf itu kadang beliau ini aja gitu satu gagasan, biasanya kan dalam satu paragraf itu ada satu gagasan, itu Pak Dahlan bisa memecah gitu ya. Biasanya misalnya satu paragraf berapa 7 atau 10 kalimat itu bisa dia bikinnya 1 atau 2 kalimat saja gitu, tapi enak gitu ya.
ya dinikmatinya gitu. Ya mungkin karena beliau juga memang sudah ini ya, sudah berkecimpung lama ya di dalam dunia jurnalis, terus juga beliau juga menulis sendiri ya buku-bukunya, beberapa buku ya. Nah, jadi kalau buat saya sih nggak masalah gitu ya. Yang penting itu tadi soal tadi clarity. Orang paham ya bisa menangkap gagasan yang kita tawarkan, yang kita tulis. Nah, tapi ada tapinya kalau jurnal ilmiah gitu ya, itu sepertinya memang harus tetap mengikuti metodologi penulisan ya. Terus ada juga kaidah-kaidah ya. Saya nggak terlalu menguasai kalau soal jurnal ilmiah. Yang saya tahu itu memang harus mengikuti ya metodologi tertentu ya. Nggak bisa misalnya kalau kita bisa nulis artikel atau artikel yang sifatnya umum itu kita bisa saja gitu ya, tidak terlalu mengikuti kaidah etika atau tadi yang Bapak sebut metodologi. Tapi kalau jurnal ilmiah sepertinya memang masih tetap harus mengikuti. Mungkin gitu ya Pak ya. Semoga bisa menjawab. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, saya kembali ke Bu Adiati. Baik, terima kasih Mbak Di sudah memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dari Pak Laude dari Makassar. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Pak Saifuddin Rifai yang sudah raise hand. Dipersilakan untuk unmute dan mungkin perlu juga kita lebih mengenal Mbak Di sebelumnya. Selain beliau itu cukup lama sebagai redaktur di majalah An-Nida dan juga Dewan Pertimbangan di Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena, beliau juga pernah menjadi anggota Komite Buku dan Penterjemahan saat Indonesia Kehormatan di Frankfurt Book Fair tahun 2015. Jadi memang selain bahwa beliau ini penulis yang cukup produktif, lebih dari 10 buku yang sudah dihasilkan oleh beliau dan beliau juga menjadi sampai saat ini menjadi penyunting atau beraktivitas di book publishing. Yang saya tahu beliau itu pernah di Naura Books dan ada beberapa penerbit yang lain. Mungkin nanti bisa kita juga tanyakan kepada beliau bagaimana pengalaman-pengalaman beliau dan memang terasa banget bahwa apa yang sudah beliau paparkan ini based on experience yang luar biasa. Saya persilakan kepada Bapak Saifuddin Rifai untuk silakan Bapak unmute. Ya. Silakan Pak Saifuddin Rifai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran? Bapak Saifuddin Rifai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saifuddin, silakan. Apakah terdengar, Bunda? Ya, sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Saya sampaikan kepada pemateri, walaupun diskusi daring pada siang hari ini saya terlambat ikut, tapi beberapa materi yang sempat disampaikan oleh Bunda Rahmadianti tadi cukup menarik bagi saya sebagai pegiat literasi muda yang dari Lombok. Pertanyaan saya yang pertama, Bunda, tadi tidak sempat dengar, mungkin nanti bisa diulas kembali, mungkin secara singkat, masalah bagaimana kemudian kita memilih angle. Itu yang pertama, Bunda. Kemudian yang kedua, memilih angle itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu soal menyunting tulisan. Mungkin nanti dijelaskan secara singkat, Bunda. Karena pertama alasannya adalah saya memiliki banyak tulisan, tetapi tidak ada satu tulisan pun yang selesai, Bunda. Sehingga tulisan-tulisan itu mangkrak gitu. Oke. Mungkin itu saja, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau langsung jawab, Bu Adiati? Mbak Di, ya sebenarnya tadi mungkin karena Pak Saifuddin Rifai tidak mengikuti dari awal, yang kami yang kita bersama ikutin tadi, sebenarnya pertanyaan tersebut jawab dari apa yang sudah dipaparkan di awal.
dan tetapi tidak ada salahnya kalau kita coba nanti ada penekanan berkaitan dengan pertanyaan Bapak Saifuddin Rifai. Terima kasih Pak Saifuddin Rifai. Saya beri kesempatan kepada Mbak Di. Silakan Mbak. Oke, ya tadi soal angle sama yang kedua tulisan mangkrak ya. Oke, Pak Saifuddin. Jadi kalau soal angle tadi ya saya tadi sudah menyampaikan, mungkin saya ulang sedikit ya. Memang menentukan angle ini tadi kalau rumusan itu ya, rumusannya tadi ada yang 5W+1H itu dieksplor lagi. Jadi tadi yang saya contohkan ya, nanti mungkin sudah dibagi ya presentasinya. Yang saya contohkan misalnya tadi soal pengungsi Rohingya ya, yang belum lama ya diselamatkan oleh nelayan Aceh. Nah ini dari satu Rohingya aja gitu ya. Ini kan dari sebuah berita ya. Kita misalnya membaca ya dari sebuah media online gitu berita ini. Itu satu artikel. Itu yang kita bahkan bisa kembangkan. Cara mengembangkannya gimana? Tadi itu kita angle-nya kita kembangkan ya. Kita coba paparkan tadi 5W+1H-nya ya. Ada di sini ada Hu-nya gitu ya, ada pengungsi Rohingya misalnya. Terus itu di Aceh ya. Kemudian ada soal penyelamatan ya. Nah, ini semua kalau memang sih perlu latihan ya Pak ya. Tapi ini semua bisa kita kembangkan ya. Bisa kita misalnya kita mau milih, kita mau nulis nih tentang ini gitu ya, tentang Rohingya. Tapi saya mau nulis yang lebih luas soal fenomena boat people tadi ya, yang saya contohkan manusia perahu gitu. Karena saya mau lebih mengeksplorasi siapa saja sebenarnya, apakah memang hanya Rohingya aja. Padahal misalnya mungkin banyak lagi gitu ya manusia perahu gitu. Bahkan kalau kita mau menilik lebih ini sejarah dari dulu yang Vietnam ya, sebenarnya bangsa Indonesia udah berapa kali juga ya. Dulu bahkan yang pengungsi Vietnam, manusia perahu Vietnam itu yang diselamatkan di Pulau Galang ya. Seperti itu. Jadi itu banyak sekali gitu ya Pak. Jadi coba kita eksplorasi dari sebuah misalnya ide ya. Kita coba split ya dengan tadi misalnya kalau Rohingya-nya tempatnya, bahkan termasuk tadi itu peran Indonesia kalau kita menulis yang lebih politis gitu terkait misalnya hubungan internasional gitu. Dan ini bahkan terbuka juga bukan hanya menulis yang sifatnya serius Pak, artikel-artikel serius, tapi itu tadi cerpen ya, novel ya yang khusus membahas ini juga bisa gitu. Itu tadi memang kita harus tadi mengeksplorasi dulu melalui tadi 5W+1H dari sebuah ide yang kita dapat. Kira-kira gitu ya Pak ya untuk angle. Kemudian nanti lebih jelasnya di ini ya Pak ya. Kemudian tadi soal tulisan mangkrak ya Pak. Sama Pak, saya juga banyak sampai sekarang masih ada Pak. Tulisan yang bahkan misalnya sudah bertahun gitu ya. Memang ininya karena biasanya kita punya ekspektasi yang ini ya Pak, yang besar ya sama terhadap tulisan itu. Kita pengen misalnya tulisan ini bagus, enak dibaca, sempurna dan segala macam. Itu saya juga alami Pak. Jadi akhirnya ini kayaknya jelek deh. Udahlah, akhirnya mangkrak gitu. Terus tapi yang kedua yang terjadi juga biasanya karena kita kurang bahan. Kita kurang membaca. Kurang membaca. Ini saya banyak sekali ketika saya kurang membaca, saya kurang mengumpulkan data, maka saya ini buntu gitu ya, maksudnya tidak lancar menulis, akhirnya bikin tulisan tersebut mangkrak lagi gitu. Nah ini memang pentingnya. Kadang-kadang saya sering kali ya hanya misalnya menulis sebuah artikel perjalanan misalnya ya, itu sebenarnya dari pengalaman yang saya tulis itu bisa aja jadi satu tulisan, tapi saya nggak mau cuman misalnya sekedar jadi tujuan yang banyak yang orang udah tahu Paris misalnya ya, orang tahu ada Eiffel gitu ya, tapi apa gitu ya, misalnya kalau kita punya pengalaman, saya misalnya waktu itu ketika mau nulis artikel tentang Eiffel, tapi apa ya yang menarik yang mungkin jarang gini orang, ternyata saya waktu itu pernah diusir. Jadi waktu itu lagi di Eiffel, lagi mau makan ya, lagi mau makan siang, udah gelar tikar, serius ini ya Pak ya, serius gelar tikar gitu ya, sama teman yang baik di sana. Tahu-tahu datanglah polisi beberapa orang, polisi tinggi gede gitu ya, terus tiba-tiba mereka menyuruh kita menyingkir ya, terus kita bengong gitu ya. Itu kalau misalnya ini juga pentingnya kalau sebuah
ide itu kita alami sendiri ya, sebuah cerita kita alami sendiri, itu perlu juga dicatat karena kadang-kadang kita lupa. Terus ya harus kita ingatin. Karena ini bisa jadi itu tadi. Jadi ide yang menarik yang bisa mengembangkan tulisan kita yang berbeda mungkin dengan tulisan orang lain. Ketika orang lain misalnya menulis tentang Eiffel, ya tentang Eiffelnya, oh Eiffel gini ya dibangun seperti ini. Tapi misalnya saya ngambil itu tadi, diusir oleh polisi di Menara Eiffel misalnya gitu. Karena itu tadi ternyata memang ada saat itu lagi ada demo gitu ya, mereka khawatir kalau nanti kita terkena gitu. Makanya jauh-jauh dari situ, nggak boleh tuh makan di situ, sebenarnya kayak gitu. Nah ini pentingnya juga memang ya itu tadi Pak, kita peka melihat tadi terus mengeksplorasi gitu ya, banyak baca, punya banyak bahan ya, sehingga kita bisa nggak apa ya, tadi tulisan itu jadi kita punya banyak bahan untuk dituliskan, jadi nggak jadi mangkrak tulisannya. Kira-kira gitu ya Pak Saifuddin. Semoga terjawab. Kembali ke Bu Adiati. Ya, baik. Terima kasih Mbak Di. Kita semakin bersemangat untuk sesudah ini kita coba untuk menuliskan apa yang ya setidaknya dari pengalaman kita, ya kan, yang sesungguhnya setiap kita adalah luar biasa dan pengalaman hidup kita pasti ada sesuatu yang bermakna dan itu apabila ditulis akan bermanfaat ya, karena saya boleh menyitir dari salah satu quote dari Pramudia ya, orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah ya. Jadi apabila kita ingin bahwa apa yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi orang lain ya, memberikan inspirasi, maka tulislah. Dan langkah-langkah menulis tentunya kita berharap nanti di acara ini tidak selesai sampai, melainkan nanti bisa nanti kita lanjutkan barangkali ke klinik penulisan dan sebagainya yang nanti bisa difasilitasi oleh pengurus pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Oleh karenanya untuk Bapak Ibu yang masih berminat untuk mengikuti kegiatan ini lebih lanjut dan belum tergabung di WA Group, di panel chat Bapak dan Ibu sudah kami siapkan link yang bisa Bapak Ibu klik dan nantinya Bapak Ibu akan terhubung dengan WA Group, di mana nanti di WA Group tersebut akan kami informasikan berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan minat baca dan proses menulis serta literasi secara umum. Dipersilahkan Bapak dan Ibu beberapa pesan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di panel chat untuk Bapak dan Ibu yang belum masuk grup. Jadi lebih simpelnya dipersilakan klik link yang sudah kami tuliskan di panel chat. Bapak dan Ibu, kita akan berikan kesempatan lanjutan untuk Bapak dan Ibu sekiranya ada pertanyaan atau tanggapan, mumpung sini ahlinya. Saya mengenal Mbak Di ini sudah lama banget, udah seumur kami 20 tahun, jadi udah 20 tahun yang lalu Mbak Di tetap seperti sekarang. Saya tidak melihat perubahan pada Mbak Di ya, masih tetap seperti ini adanya gitu, luar biasa. Dan pada waktu itu saya sudah mengenal Mbak Di itu di salah satu publishing yang salah satu penerbit nasional di Kota Bandung dan di Jakarta. Jadi memang beliau memang sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau terkait dengan kepenulisan. Ini luar biasa. Dipersilakan untuk Bapak Ibu, apakah ada yang raise hand lagi? Saya bisa langsung, Mbak. Oh iya, silakan. Dengan siapa? Dengan Lela. Iya. Maaf, saya tidak bisa itukan video saya. Mohon maaf. Mbak, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf, saya jujur saya sudah doktor, tapi dalam hal penulisan itu masih zero. Gitu. Betul masih zero. Gitu. Bahkan tadi barusan Masnya bertanya banyak tulisan yang sudah mangkrak. Saya juga iya. Saya udah mulai menulis gitu, udah mulai coba gitu. Itu udah berhenti di situ. Itu terus. Jujur aja kadang-kadang saya malu dengan gelar saya punya banyak gelar, tapi masih nulis masih dalam posisi zero.
Nah, mungkin itu. Jadi langkahnya bagaimana sih untuk memulainya supaya bisa seperti itu. Mungkin itu dulu, Mbak Adi. Ya, Mbak Halo? Laila. Ya, baik, Nggih. Bu Laila. Siap. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya, Bu Laila, makasih banyak. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, Bu Laila, kalau boleh tahu berkecimpung di bidang apa? Kebetulan saya dosen di Pascasarjana, Bu Budi. Ininya Nah, apa, Bu? Studinya? Kebetulan saya itu kan S1 sampai S3 double degree, jadi ilmunya itu macam-macam gitu. Wah. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya dokter saja dari IPB sama UNJ gitu kan, dari ilmu komunikasi sama ilmu pendidikan gitu. Jadi S1 saya juga demikian dari IAIN dan akuntansi. S2 pun demikian gitu. Enggak, artinya gini. Saya mau memulainya itu saya jujur ketika Bu Budi tadi ngomong kayak begitu, kayaknya enak banget gitu. Tapi kok saya sendiri kok gimana ya, memulai itu susah banget gitu, Budi. Jadi itu mungkin langkah-langkahnya oke, tadi 15W 1H gitu. Udah saya coba, tapi masih aja gitu. Jadi saya lihat Budi tadi saya ngiri banget gitu loh. Jadi mohon pencerahannya, Ibu. Ya. Makasih. Sebelumnya kenapa saya nanya itu? Karena ternyata, wah ini modal banget gitu loh. Bayangin di IPB gitu ya, di IAIN itu banyak sekali menurut saya yang bisa digali. Tapi memang sih Bu ya, banyak. Saya saja ya bahkan sejujurnya saya tuh baru menulis yang bisa menyelesaikan sebuah tulisan yang beneran ya, sebuah tulisan itu waktu kuliah. Mungkin kalau waktu SD SMP ya, tulisan-tulisan gitulah, yang tulisan karangan gitu ya, yang diini sama guru gitu ya. Tapi yang benar-benar itu waktu kuliah saya sebenarnya pengen banget gitu ya. Saya suka baca, mungkin di sini banyak kenal Enid Blyton ya, buku Dimas Kawan ya dulu lah ya, termasuk juga komik-komik Ramayana, Mahabharata gitu, dan saya terbuka gitu, kayaknya ini juga ya pengen nulis cerita, tapi kok nggak bisa gitu. Sampai pada di kuliah saya coba gitu ya bikin waktu itu karena saya suka sejarah ya, dan saya di ilmu perpustakaan ya kuliahnya, jadi saya bikin sejarah ilmu perpustakaan di masa Islam gitu ya, karena itulah tadi karena saya tertarik di hal itu, saya coba gitu walaupun ini banget gitu ya, akhirnya dimuat di mading gitu ya, di mading jurusan apa ya, kayaknya saya naruh sendiri deh. Tapi maksudnya itu sebuah ini buat saya gitu, pencapaian bagi saya gitu. Bayangin udah kuliah gitu ya, tapi itu hanya artikel pendek gitu. Tapi itu akhirnya membuat saya jadi semangat lagi nulis gitu. Kemudian lulus kuliah langsung, walaupun masih ini di ilmu perpustakaan, tapi 2 tahun kemudian di ini majalah Anida, dan itu langsung benar-benar diceburin gitu ya. Jadi memang yang pertama Bu, kalau misalnya 5W soal tadi ya rumusan itu nggak usah diini aja dulu Bu ya. Kalau memang itu misalnya menyulitkan, nggak usah dipikirin ya. Tadi yang seperti saya bilang, kadang-kadang memang kalau kita terlalu banyak banyak berpikir harus seperti itu, akhirnya jadi memang kita jadi tidak memulai gitu ya, mengganggu fokus menulis kita. Jadi nggak apa-apa, tulis aja dulu, selesaikan apa aja Bu gitu ya, satu aja, bahkan sesuatu yang kesannya remeh, misalnya bagaimana ibu sebagai ibu rumah tangga misalnya gitu ya, menyeimbangkan misalnya ibu sebagai dosen tapi juga sebagai ibu rumah tangga. Banyak mungkin orang yang seperti itu ya, punya double ini ya Bu ya, double fungsi ya, multifungsi, tapi pasti pengalaman setiap orang berbeda. Coba deh Bu, bikin aja satu tulisan itu, boleh silakan nanti Ibu mau ngasih ke saya ya, nanti saya akan bantu cek gitu ya, bantu baca gitu ya. Coba selesaikan aja satu tulisan yang mungkin hanya 1 halaman atau 2 halaman ya. Kita yang penting selesaikan. Kalau udah selesai itu biasanya akan memantik. Wah, bisa selesai, akhirnya bikin tulisan lagi. Dan itu terjadi sama ada sebuah komunitas namanya Orang Ramai ya. Yang saya di sini membantu mengedit, menyunting tulisan-tulisan yang akan dimuat. Tadi yang seperti saya bilang, itu tulisannya benar-benar yang saya awal-awal tulisannya itu, ya ampun ini apa sih gitu, kesannya remeh, tapi buat saya, maksudnya saya sebagai ini, saya menghargai, oh dia mau gitu ya menulis, sampai terus dia akhirnya rajin terus, dan terus meningkat akhirnya kemampuan menulisnya. Akhirnya dia bisa mendapatkan ide-ide yang lain yang lebih menarik, angle-angle yang lebih menarik, dan tulisan yang lebih panjang gitu.
Jadi memang nggak apa-apa Bu, maksudnya singkirkan aja dulu segala teori. Pokoknya apa yang ada di kepala ya. Katanya sih ya kalau misalnya nulis itu sebenarnya kayak kita ngomong, kayak kita berbicara. Misalnya kalau, tapi mungkin ada juga ya orang yang nggak suka ngomong ya Bu ya. Itu tuangkan aja apa yang ada dulu, singkirkan segala teori. Tadi yang saya bilang rumusan itu nggak usah Bu dipikirin dulu ya. Nggak apa-apa, tuliskan aja dulu. Nggak apa-apa berantakan ya. Terus nanti Ibu silakan kalau mau ngasih ke saya, nanti saya akan ini cek gitu ya, saya akan bantu, kasih masukan gitu ya. Karena memang ini juga penting bagaimana mungkin kita kok berantakan, nah itu nggak apa-apa dikasih ke orang, ke teman kita gitu ya, yang nanti maksudnya kayak gini nih ininya gitu misalnya, kok kayaknya gue nggak dapet sih, saya nggak dapet maksud dari tulisan ini gitu. Itu bisa ngasih masukan. Memang yang terpenting juga terbuka ya Bu ya dengan tadi masukan ya dari teman kita. Tapi itu saya insya Allah silakan juga kalau ada di sini yang mau ini ya ada tulisan, tapi mungkin jangan novel, mungkin artikel gitu nanti saya akan bantu lihat ya, bantu cek gitu. Jadi coba aja Bu ya singkirkan dulu tadi seperti saya bilang, coba aja satu aja Ibu pilih yang paling dekat menurut Ibu yang bisa dibaca, yang bisa ditulis ya, satu tema yang paling dekat dari Ibu, kemudian Ibu bisa tuliskan satu halaman saja, nanti kita mulai ya, insya Allah biasanya setelah itu akan semangat Bu ya, kalau sudah menyelesaikan satu tulisan. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu, ini tulisannya berupa tulisan benar-benar ilmiah atau apa? Karena kemarin itu saya sama teman-teman tuh bikin tulisan ayah gitu kan. Saya pertama nggak berani juga gitu kan. Waduh, tapi ketika saya lihat tuh contoh-contohnya mereka bikin ayat, ternyata itu dari suatu pengalaman. Akhirnya saya bisa nulis, ada 12 lembar. Nah itu sudah dicetak, sekali itu sudah dicetak, tapi hanya sebuah tulisan berupa pengalaman lah. Ketika ayah saya mendidik saya dengan konsepsi guru, ayah sebagai guru hanya seperti itu Ibu. Itu hanya seperti itu. Nah, yang dari guru saya mungkin satu lembar dulu itu berupa ilmiah atau yang seperti apa Bu? Mohon izin. Apa aja Bu? Oh siap. Nggak apa-apa, apa aja. Mau ilmiah, mau yang sifat populer ya, misalnya tadi tulisan Ibu tentang ayah ya. Boleh gitu? Baik. Jadi nggak apa-apa, apa aja. Berarti saya harus dikirim ke Ibu, saya nggak punya nomor telepon Ibu. Punten, mohon izin. Boleh nanti sama Bu Adiati dikasih, bisa kirim ke email atau WA. Siap. Baik. Terima kasih Bu, Mbak Yati. Terima kasih atas ilmunya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lairatul Rohmah, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik motivasi bagi Ibu dan bagi kita semua bahwa kita semakin diyakinkan oleh Mbak Di bahwa kita semua bisa menulis dan kita bisa memulainya saat ini juga gitu ya. Dan ini ada yang sudah meng-unmute Mbak Arin Fatonah ya. Mbak Arin Fatonah, mungkin sudah, apakah ada yang ingin disampaikan? Mbak Arin Fatonah? Atau ada lagi partisipan yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya tadi sebagai berminat dengan tertarik ya dengan tadi itu ternyata kalau dihitung-hitung dari rumus 5W dan 1H ini bisa kita elaborasi sampai kita bisa mendapatkan totalnya 120 pertanyaan, luar biasa. Kadang kan kalau kita berfokus kepada 5W 1H itu kan cuman apa, mengapa, di mana, kapan ya, what, when, what, why, where, when ya, dan how-nya 5W 1H ternyata bisa sampai kita bisa mendapatkan banyak sekali pertanyaan ya, tadi di salah satu halaman paparan dari yang disampaikan oleh Mbak Di itu bisa sampai 120 pertanyaan. Mungkin kita nggak kebayang bisa membuat 120 pertanyaan dari satu angle kejadian yang akan kita tuliskan. Ini luar biasa dan tentunya mungkin barangkali seperti kata pepatah Allah bisa karena biasa gitu ya. Jadi memang mungkin kita harus segera memulainya untuk akhirnya mampu atau memiliki kemampuan menulis ide-ide kreatif berdasarkan 5W1H itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mungkin itu yang
bisa kita kita coba ambil beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kepada Bapak dan Ibu partisipan seluruhnya, sekali lagi apabila berminat untuk terus mengikuti kegiatan berkaitan dengan minat baca, pengembangan minat baca, dan tentunya berkaitan juga tentang kepenulisan, silakan bergabung di WA Group dan Bapak Ibu tinggal klik link yang sudah kami tulis di panel chat Bapak dan Ibu semuanya. Karena memang ada yang mengikuti kegiatan ini langsung masuk ke forum ini tanpa melalui WA Group. Dan apabila Bapak dan Ibu mungkin yang baru saja bergabung dan belum mengikuti kegiatan ini dimulai dari awal, kami sudah menyiapkan juga insya Allah nantinya akan kami upload di YouTube, kanal YouTube GPMB, dan linknya tentunya kami akan informasikan melalui WA Group seri minat baca. Demikian Bapak dan Ibu, kita sudah mendekati akhir dari jam yang sudah kita sepakati bersama, jam 11.30. Namun apabila masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber, kami persilakan untuk satu orang penanya sekali lagi. Silakan. Oke. Ya, saya melihat dari Bapak Ketua PP GPMB, Bapak Cahyo, ada mengangkat tangan, raise hand. Dipersilakan Pak Cahyo. Baik, terima kasih Bu Adiati. Ini singkat aja ya Mbak Di. Ya, silakan Pak. Ya, jadi ini kan satu upaya ya, langkah kita terus meningkatkan ya, upaya kita kaitannya dengan menulis ya, supaya kita juga mampu menunjukkan eksistensi manusia-manusia Indonesia yang hebat ini ke dunia luar juga. Oke, terkait itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sama Mbak Di, kalau saya juga termasuk yang kata Mbak Di tadi kayak Pak Saifuddin siapa tadi. Saya ini banyak alhamdulillah hampir tiap hari kalau enggak baca nulis di sela-sela kesibukan, tetapi ya gitu, suka maunya ekspektasinya tinggi, jadi akhirnya banyak mangkrak, tapi bayangan saya nanti mudah-mudahan ada ya, kita punya tim ya, Pak Poli dan teman-teman ya, nanti kalau bisa kita buat tim, kan kita ada beberapa rekan kita, Pak Abdurrahman, sama Misno, dan yang lain, untuk dikumpulkan gitu ya, tulisan-tulisan kita, mudah-mudahan bisa jadi karya besar. Mungkin ini sebagai sebuah momentum aja, Mbak Di nanti, dengan momentum ini ya, teman-teman pengurus, terutama kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang berminat, insya Allah GPMB di tahun pertama dari 2019-2023 ini, insya Allah tahun ini kita berharap siapapun teman-teman yang ingin menulis kaitannya dengan bagaimana mengembangkan minat baca, mengembangkan literasi ya, supaya untuk mengangkat harkat dan derajat martabat bangsa kita yang suka dibully oleh bangsa lain ya, dalam beberapa hal terkait literasi, tolong nanti kita sama-sama ya Mbak Di, nanti dengan teman-teman yang lain kita siapkan ya, ini juga masukan dari Pak Abdurrahman Misno dengan Pak Yahyono Yoyo ya, Pak Yoyo Yahyono, untuk kita bisa tulis ya, seperti Pak Muhsin Khalida bikin kumpulan dari tulisan-tulisan yang berserak menjadi satu gerakan literasi. Nanti saya kira kita juga demikian. Mudah-mudahan maksud saya ini jadi catatan yang mumpung saksinya banyak gitu ya. Jadi Mbak Di dari pengurus, dan juga kita berikan kesempatan kepada semua teman-teman dari manapun di luar GPMB, ketika ingin mengumpulkan tulisan, kalau perlu kita akan fasilitasi sampai kemudian disunting ya, misalnya ya, diedit atau disunting sampai jadi buku gitu, Mbak Di dan kawan-kawan nanti. Ini catatan saya supaya kita real ada segera kita membuat legacy kita ya. Saya kira itu. Terima kasih, itu aja Mbak Di dan kawan-kawan. Ya betul Pak, harus ada rekam jejak tadi ya dari GPMB ya. Dan insya Allah kalau saya siap Pak bantu ngedit menjadi penyunting. Mungkin itu ya. Pertanyaan itu tadi ya Bu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua GPMB, PP GPMB, Bapak Cahyo, dan sekali lagi terima kasih juga tentunya untuk pemateri narasumber kita pada kesempatan kali ini, Mbak Rahmadianti Rusdi, yang sudah memberikan kepada kita motivasi
serta sekaligus juga teknik-teknik ya, langkah-langkah untuk bagaimana memulai menulis. Dan tentunya kita semuanya berharap sekali lagi bahwa mudah-mudahan setidaknya ya kita memiliki satu buah tulisan, syukur-syukur itu bisa berupa buku gitu ya, yang bisa kita tinggalkan sebelum kita nanti kembali kepada kembali ke rumah kita masing-masing gitu ya, rumah kita yang sesungguhnya. Baik, menulis adalah ya saya ingin banyak sekali tadi quote-quote yang sudah disampaikan oleh Mbak Di. Salah satunya boleh saya bacakan kembali sebagai nanti penutup dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Menulis adalah suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata-kata, suatu cara untuk menyapa, cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama, ya kan, kita gali bersama dari paparan seri minat baca dari kegiatan pengurus pusat GPMB hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa memberikan inspirasi dan insight. Dan tentunya kita berharap ini bukan akhir dari segalanya. Kita berharap kegiatan ini masih terus berlanjut dan informasinya akan disampaikan melalui WA Group seri minat baca. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dari berawal tadi dari 23 orang, alhamdulillah sampai saat ini bertahan 56 partisipan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan atas nama pengurus pusat GPMB menyampaikan terima kasih. Dan mungkin Bapak Ketua akan menyampaikan salam GPMB. Dipersilahkan. Sebagai penutup. Pak Cahyo? Oke. Ya. Oke, boleh. Ini biasa nih ya, internetnya sepertinya naik turun nih ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Mbak Di, terima kasih ya dari pengurus pusat GPMB, ya kan, yang sudah memberikan presentasinya, paparannya luar biasa. Jadi saya juga banyak belajar ya. Kemarin sore pun kita ada teman-teman mahasiswa dari Saudi, Universitas Islam Madinah saja juga ingin belajar bagaimana caranya menulis. Nanti Mbak Di juga bisa ikut-ikut nimbrung ngisi. Baik, teman-teman sekalian, untuk mengakhiri, untuk menyemangati kita dari pengurus pusat GPMB, kita punya jargon gitu ya, paling tidak begitu kita salam GPMB Indonesia membaca, begitu ya. Oke, sama-sama, 1, 2, 3, salam GPMB Indonesia membaca. Ya. Oke, terima kasih. Semangat. Semangat Pak Poli. Harus semangat. Semangat. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses selalu GPMB Indonesia. Ya, sukses semuanya. Ya. Makasih Mbak Di. Ya. Terima kasih. Oh, kalau ada kekurangan. Ya, makasih sama-sama. narasumber yang keren, narasumbernya luar biasa. Ya, terima Nanti kasih. akan lanjutkan. Salam orang NTT. Salam. Oh ya, Ibu Margareta apa kabar? Hormat, selamat pagi, salam luar biasa. Iya, terima Salam. kasih. Terima kasih Pak Cahyo, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu Direktur Ibu Margareta. Iya, terima Selamat. kasih teman-teman semuanya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Ketua, sukses. Oke.